Canada, Mexico, Yeah. United States. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. 10%? Oh, so it's 25%. 25 for aluminum. 25 for both. Seakan tak puas hanya mengincar tarif impor Kanada, Meksiko, dan Cina. Kini Presiden AS Donald Trump mulai membidik semua negara. Yaps, Trump memberi sinyal akan menerapkan tarif baru sebesar 25% untuk semua impor baja dan aluminium yang masuk ke AS. Kata Trump, kebijakan ini akan berlaku untuk semua negara tanpa terkecuali. Apa sebenarnya yang dicari Trump? Rencana ini dilontarkan Trump dalam jumpa pers di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu 9 Februari 2025 waktu setempat. Trump bilang, tujuan dari rencana ini agar industri pertambangan dan pengolahan logam yang selama ini berada di luar negeri memindahkan produksi ke AS. Tarif baja dan aluminium 25% juga dijatuhkan untuk logam dari Kanada dan Meksiko, meski kedua negara sedang dalam proses perundingan bilateral dengan AS. Rencananya, Trump akan mengumumkan kebijakan ini pada Selasa 11 atau Rabu 12 Februari 2025 yang akan segera berlaku dan untuk semua negara. Dengan begitu, Washington akan menyamakan pungutan tarif impor yang dikenakan masing-masing negara mitra dagang ke AS. Trump menyebut langkah ini untuk memastikan AS diperlakukan secara adil dengan negara-negara lain. Yeah, I'll be announcing probably Tuesday or Wednesday at a news conference reciprocal tariffs, and very simply, it's if they charge us, we charge them. That's all. When is it going to affect? Almost immediately, but I'll be announcing the details of it, highly detailed, and it'll be great for everybody, including the other countries. But if they are charging us 130% and we're charging them nothing, it's not going to stay that way. This is on every country? Every country will be reciprocal. That's all. Mr. President, can you confirm that It won't affect everybody because there's some where we have similar tariffs. But the ones that are taking advantage of the United States, we're going to have it's reciprocity, it's reciprocal. We're going to have a reciprocal tariff. But we'll have a news conference Tuesday or Wednesday. Including Canada, Mexico, Yeah. United States. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. 10%? Oh, so it's 25%. 25 for aluminum. 25 for both. Sebelumnya pada Sabtu 1 Februari 2025, Trump berusaha mengenakan tarif impor 25% terhadap produk-produk dari Kanada dan Meksiko, sementara Cina dikenakan bea masuk 10%. Trump hanya mengenakan bea masuk 10% pada produk energi dari Kanada, sedangkan impor energi Meksiko berlaku tarif penuh sebesar 25%. Kata Trump, pemerintah AS akan mempertahankan tarif impor ini hingga situasi yang disebut keadaan darurat nasional atas narkoba dan fentanil serta imigrasi ilegal berakhir di AS. Menurut dia, tarif ini akan menghentikan aliran fentanil opiat dan bahan kimia prekursor dari Cina ke AS melalui Meksiko dan Kanada, serta menghentikan imigran ilegal melintasi perbatasan AS. Tak tinggal diam, Kanada dan Meksiko memukul balik Trump dengan menjatuhkan tarif balasan atas produk-produk impor dari AS. Kanada juga melancarkan boikot produk AS terutama yang dibuat di negara-negara bagian pendukung Trump pada pemilu presiden November 2024. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bahkan mengimbau warganya untuk memboikot produk-produk AS dan menganjurkan membeli produk dalam negeri. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga menyatakan sudah menyusun balasan kenaikan tarif ataupun non-tarif.
Tenemos un plan que va más allá de un fondo y un análisis muy exhaustivo de las implicaciones que pudieran tener los aranceles. Entonces, si hay plan, por eso digo, estamos preparados para cualquier escenario. Evidentemente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar que se llegue a un escenario de este tipo y siempre se mantendrá el diálogo. Walhasil, gara-gara dikertak balik, Trump akhirnya menangguhkan penerapan tarif selama 30 hari ke depan. Trump kemudian membuka ruang berunding dengan Kanada dan Meksiko. Kemauan Trump adalah kedua negara tetangga mengetatkan pengawalan di perbatasan-perbatasan dengan AS untuk mencegah penyelundupan imigran gelap dan narkoba fentanyl. Tak ketinggalan, pesaing utama AS, China, yang dikenai tambahan tarif 10% yang berarti total tarif impor 60%, membalas dengan membatasi ekspor 25 jenis logam tanah jarang ke AS. Logam ini penting untuk membuat peralatan elektronik yang dibutuhkan oleh militer. China juga mengenakan tarif pada beberapa barang impor dari AS. Misalnya, tarif 15% ditetapkan atas impor batu bara dan gas alam cair dari AS. Sementara tarif 10% diberlakukan untuk minyak tanah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar. Tak cukup sampai di situ, China juga menempuh jalur multilateral dengan menggugat AS ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Belum ada survei mengenai pendapat rakyat AS soal penetapan tarif ini. Namun, survei dari Cato Institute pada Agustus 2024 soal janji kampanye Trump mengungkap 75% responden khawatir kebijakan Trump membuat harga barang naik. Sementara 63% responden ingin AS meningkatkan perdagangan dengan negara-negara lain. Kalau menurut sahabat Kompas.com gimana nih soal kebijakan tarif impor Trump? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa ikuti terus perkembangan tarif impor AS dan berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.